Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bapak Haji Insinyur Suratno Abu Bakar beserta keluarga. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Bapak Kiai Haji Ismail Musa MAG. Dan yang saya hormati pula para pimpinan dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan KUK beserta jajaran dan stafnya. Dan yang saya cintai para siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Sekolah Islam Terpadu Granada. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita hadirkan karena nikmat Allah yang begitu banyak. Dari nikmat iman, Islam, serta sehat. Alhamdulillah, dengan perpaduan nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Sayyidul Alam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, sampai menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang bisa merubah peradaban. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul, bermuwajahah, untuk sama-sama belajar, untuk menambah keimanan, untuk menambah ibadah kita, beribadah di hari Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini. Pada hari ini saya akan mengangkat suatu tema yang telah tema ini saya kutip dari tulisan seorang ulama, yaitu Kiai Khalil Nafis, dengan tema 7 hikmah dalam ibadah puasa. Pada hikmah yang pertama, puasa itu dapat mensucikan jiwa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ketika atau di saat seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka ia telah rela meninggalkan sesuatu yang halal bagi dirinya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang biasa kita makan, minuman yang biasa kita minum setiap hari, itu akan menjadi sesuatu yang haram apabila telah masuk bulan Ramadan. Dan makanan itu pun akan menjadi halal nanti ketika sudah waktunya berbuka. Itu adalah ketaatan kita untuk menaati dan menjalankan ibadah Ramadan ini. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa saumu li wa ana a'zi. Setiap ini pada hadis qudsi ini diterangkan bahwa
ibadah puasa memiliki ibadah yang sangat khusus, ibadah yang sir, yang rahasia, yang hanya Allah dan hambanya yang bisa mengetahuinya. Setiap perbuatan dari seluruh keturunan Bani Adam, sodakohkah ia, sholatkah ia, menyantunikah ia kepada yatim dan duafa, semua itu untuk mereka, kata Allah, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang sangat Allah cintai, karena ibadah puasa tidak tahu tetangga kita, kerabat kita, bahkan istri kita ataupun teman kita, tidak ada yang mengetahui bahwa kita sedang berpuasa kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin di saat kekosongan, rumah kosong, kita bisa minum, lalu kita menampakkan di depan orang lain kita sangat haus, kita sangat lapar, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pekerjaan kita. Adapun hikmah yang kedua, di antara hikmah-hikmah ibadah puasa adalah ibadah puasa mampu menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa kita. Tetapi lebih utama adalah terapi untuk kesehatan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tercipta dari tanah liat sebagai simbol kehinaan, dan juga diciptakan dari ruh, dan ruh adalah simbol sesuatu yang tinggi. Dan apabila manusia lebih dominan oleh tanah liatnya, maka cenderung akan berbuat sesuatu yang rendah dan hina. Demikian juga ketika ruh lebih dominan, maka manusia akan mencapai suatu kemuliaan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah. Pada firman ini kita bisa mengambil bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kemudian Allah mengembalikannya dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Para pemirsa tausiah Ramadan Sekolah Islam Terpadu Granada, dari hikmah yang ketiga dari 7 hikmah ibadah berpuasa, yaitu puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan kesabaran. Tidak ada capaian apapun oleh seseorang kecuali kemauannya yang tinggi, dan tidak mungkin dapat mencapai cita-cita yang tinggi tanpa ada kesabaran di dalamnya. Tidak mungkin menggapai suatu kebaikan tanpa ada kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Pada puasa kita dituntut untuk sabar. Berapa banyak orang yang tidak sabar untuk menunggu berbuka, akhirnya mereka membatalkannya di siang hari.
Berapa banyak orang yang tidak gigih dalam menjalankan puasanya, akhirnya ia tidak sempurna puasanya selama bulan Ramadan. Maka puasa ini menuntut kita menjadi hamba yang ulet, hamba yang tahan banting, hamba yang gigih, dan hamba yang sabar untuk menjalankan, untuk kuat menghadapi hawa nafsu, menghadapi segala rintangan ketika kita berpuasa. Selanjutnya yang keempat, dari hikmah-hikmah ibadah puasa, yaitu ketika gejolak hawa nafsu adalah pendorong seseorang untuk berbuat kemungkaran, banyak terjadi kehidupan pergaulan bebas sehingga menimbulkan penyakit yang menular, maka pergaulan atau kegiatan yang menyimpang ini dapat diobati dengan berpuasa. Begitu juga ketika seorang anak muda tidak mampu untuk menikah, maka obat yang paling ampuh yaitu berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz, fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil fajr, wa man lam yastati falyasum fa innahu lahu wizaun." Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah menikah. Jika belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi terapi serta obat peredam. Saat sedang puasa, pikiran seorang cenderung lebih besar difokuskan untuk menanti waktu berbuka. Puasa dapat mengalihkan agar kita tidak melakukan segala sesuatu kemungkaran dan melakukan segala kemaksiatan. Dengan demikian, pikiran kita untuk melakukan maksiat semakin berkurang, karena fokusnya lebih banyak teralih untuk menanti waktu berbuka. Selanjutnya, pada hikmah yang kelima tentang ibadah puasa. Yang kelima, puasa dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharganya karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Saat orang melaksanakan ibadah puasa, dapat merasakan betapa pedihnya rasa lapar, rasa haus, sehingga terasa berharga nikmat makan dan minum yang telah kita dapati. Ketika kita membayangkan rezeki yang telah kita dapat dibandingkan dengan rezeki orang-orang yang kurang, ketika bahkan di pinggir-pinggir jalan kita dapati banyak orang yang hanya bisa makan pagi dan dia belum tahu apakah siang ia bisa makan. Ketika ia bisa makan siang, dia belum tahu apa yang dia bisa makan ketika sore hari. Bukan karena ia tidak mau makan, tapi karena tidak adanya makanan yang ia makan. Sangat berdosa sekali apabila kita terlalu mubazir dalam makanan. Berdosa sekali apabila kita kufur terhadap nikmat makan dan minum yang Allah telah berikan kepada kita. Suatu nikmat akan lebih terasa setelah nikmat itu hilang. Kita tidak akan merasakan bagaimana nikmat tidak ada makanan, gimana tidak merasakan nikmatnya ketika minum, kecuali hanya ketika kita dalam keadaan berpuasa.
Maka puasa menjadikan kita, mendidik kita menjadi seorang hamba yang bersyukur, hamba yang selalu mensyukuri nikmat dan tidak selalu membanding-bandingkan nikmat dengan nikmat yang orang lain dapatkan. Sebuah kenikmatan juga akan lebih terasa jika kita mendapatkannya dilalui dengan perjuangan. Nikmat minum kita, nikmat makan kita ketika berbuka puasa itu didapatkan dengan suatu perjuangan yang luar biasa. Kita menahan lapar ya dari waktu subuh hingga waktu berbuka azan maghrib, itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Maka ketika berbuka ada suatu kenikmatan ketika kita menyantap makanan tersebut. Salah satu kenikmatan besar orang yang berpuasa adalah saat berbuka. Setelah sebelumnya menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, dengan merasakan kenikmatan ini akan timbul rasa syukur, akan timbul menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang tausiah Ramadan Sekolah Islam Terpadu Granada. Selanjutnya hikmah yang keenam, yaitu puasa berlaku untuk umum kepada seluruh umat Islam dan menjadi pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan. Kita sekarang berpuasa saat ini merasakan kemiskinan saudara-saudara kita yang mereka sulit untuk mencari makan dalam waktu tertentu, meskipun diantara mereka berkecukupan. Ibnu Al-Human berkata, saat berpuasa seseorang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus, maka saat itu dapat mengasah asa kasih sayang, menyayangi sesama, menyayangi kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan berpuasa juga seorang akan merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus. Hal ini dapat memunculkan rasa empati, rasa kasih sayang dalam dirinya, serta memperbanyak sedekah kepada sesama. Terlebih kepada orang yang hidup serba kekurangan. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Maqasidus Shaum halaman 16 menjelaskan, karena sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itu memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar ketika ia memiliki rezeki yang lebih. Selanjutnya, hikmah yang terakhir. Puasa, ketika kita puasa, Allah mengangkat derajat manusia yang berpuasa untuk menuju ketakwaan yang sejati. Sebab dalam ibadah puasa, iman kita diuji. Hawa nafsu kita untuk menahan ia diuji pula. Rasa lapar dan rasa haus diuji pula. Maka puasa ini telah melatih organ tubuh dan batin kita untuk meninggalkan perilaku yang tak terpuji dan mengasah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang melaksanakan puasa derajatnya akan Allah angkat. Sebab apa? Sebab pada bulan puasa ini Allah membuka seluruh pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu nerakanya. Dengan dibukanya puasa, dengan dibukanya pintu-pintu surga,
Hal ini menjadi dorongan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak ibadahnya, untuk memperbanyak mendirikan sholat malamnya, sehingga menjadi hamba yang level tinggi, yaitu hamba yang bertakwa. Dan inti dari puasa yaitu adalah balai pendidikan, balai pelatihan yang mendidik manusia dan umat muslim untuk menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh, manusia yang merasakan bagaimana kepedihan lapar orang-orang di sekeliling kita, bagaimana merasakan lapar sesama warga muslim yang ada di Afrika. Mereka makan, yang tadi saya jelaskan, mereka itu makan pagi dan ia tidak tahu ketika siang hari itu mau makan apa, karena tidak ada makanan yang untuk dimakan. Pada puasa ini juga meremajakan organ tubuh yang mulai layu, organ tubuh yang mulai tua. Ketika 11 bulan yang lalu kita manjakan diri kita dengan memakan makanan tanpa henti, maka puasa adalah meremajakannya. Puasa adalah cara menyehatkannya. Makanan kita atur yang masuk. Makanan kita atur waktunya. Makanan kita tahan sampai waktu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan. Dan berpuasa juga salah satunya itu melatih untuk mempertebal keimanan, sehingga setelah berpuasa kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Itu adalah inti dari puasa. Maka di ayat terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari hikmah, diantara dari hikmah 1 sampai 7 ini adalah hikmah yang kita bisa dapatkan ketika kita berpuasa. Hikmah yang tidak kita bisa dapatkan pada bulan-bulan lain kecuali hanya pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul Lail kita pada malam hari adalah Qiyamul Lail yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan puasa kita puasa yang menaikkan level kita, menaikkan tingkatan keimanan kita agar menjadi predikat orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian penyampaian saya pada tausiah Ramadan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penyampaian saya yang kurang tepat. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.